Perkenalkan, saya dengan Dr. Fadli Aulia Mukni, MSc SPDV atau dipanggil dengan Dr. Fadli. Saya dokter spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Saidah, Dompet Duafa. Sifilis adalah penyakit infeksi sistemik, jadi dia bisa mengenai seluruh badan yang disebabkan oleh bakteri. Nama bakterinya adalah Treponema pallidum dan dia biasanya ditularkan secara seksual. Dok, gejala-gejala seperti apa yang mengindikasikan seseorang terkena sifilis? Jadi gejala sifilis itu sebenarnya tergantung dari tahapnya. Jadi di sifilis itu ada 4 tahap. Yang pertama primer, sekunder, laten, dan tersier. Nah ini beda-beda nih gambaran kulitnya. Kalau pada primer biasanya gejalanya itu berupa satu buah atau beberapa luka di daerah kelaminnya yang biasanya tepinya itu lebih meninggi dan tidak terasa sakit. Nah nanti dia bisa sembuh sendiri gitu. Jadi dia hanya berupa luka saja biasanya kalau yang primer. Lalu kalau misalkan sudah masuk ke sekunder, artinya dia sudah ada penyebaran melalui peredaran darah. Nah itu gejalanya bisa mengenai seluruh area tubuh, kulit, rambut, kuku, mulut, daerah kelamin juga bisa. Biasanya berupa ruam-ruam, terus berupa ada demam, sakit-sakit di sendi, lemas, dan yang lain-lainnya. Dok, apa saja gejala sifilis pada perempuan dan bagaimana kondisi janin pada ibu yang terkena sifilis? Kalau gejalanya itu sebenarnya sama antara laki-laki dan perempuan. Jadi sama seperti tadi, kalau memang primer dia akan timbul luka yang tidak sakit itu juga. Nanti kalau memang ternyata udah ke sekunder itu bisa mengenai ke seluruh area tubuh juga. Kalau pada saat tadi saya lanjutkan, mungkin kalau pada yang laten dia biasanya sudah tidak gejala apa-apa. Tapi kalau memang tidak tertangani tuntas, biasanya dia bisa menjadi tersier, itu bisa mengenai ke organ-organ yang lain seperti jantung, otak, ataupun tulang seperti itu. Jadi ini merupakan salah satu penularan sifilis yang non-seksual ya. Jadi itu salah satunya antara ibu yang mengalami sifilis ke janinnya. Jadi memang janin itu bisa tertular sifilis dari ibunya. Gitu. Karena itu memang perlu sekali pada ibu-ibu yang hamil memang untuk di screening, apalagi jika memang berisiko, dan segera ditangani. Karena penanganan itu sama antara ibu hamil ataupun yang tidak hamil. Dok, bagaimana mencegah penularan penyakit sifilis? Apakah sudah ada vaksinnya? Kalau untuk vaksinnya saat ini belum ada. Jadi memang penularannya tadi terutama karena hubungan seksual. Hubungan seksual apapun dengan cara apapun itu bisa menularkan. Gitu. Jadi itu yang paling penting untuk mencegahnya. Jadi dilakukan perilaku seksual yang baik, yang aman. Lalu untuk pencegahannya sebenarnya bukan vaksin, tapi untuk pasangan-pasangan dari orang yang mengalami sifilis, itu sebenarnya bisa dilakukan penyuntikan penisilin antibiotiknya itu secara yang tujuannya untuk pencegahan. Gitu. Jadi bisa sebelum kena nih, ternyata pasangannya itu mengalami sifilis, bisa dilakukan penyuntikan untuk pencegahan. Dok, jika tidak segera dilakukan pengobatan, apa resiko terburuk dari sifilis ini? Jadi ini tergantung sekali dari perjalanan sifilis tadi ya. Karena kalau misalkan tadi yang primer, sekunder itu kalau tidak tertangani adalah yang paling berat di sifilis tersier tadi. Jadi ketika sudah sampai dia tidak tertangani dengan baik dan sampai memasuki fase laten dan akhirnya bangkit lagi setelah beberapa tahun ke tersier, itu dia bisa sampai kerusakan di organ-organ yang lain seperti di jantung, di tulang, atau di otak. Itu bisa terjadi kelainan katup jantung, gagal jantung, atau bisa sampai kejang, tidak sadar diri, meningitis, dan yang lain-lain. Dok, bagaimana pengobatan yang dianjurkan oleh dokter bagi penderita sifilis? Ya, jadi untuk menangani sifilis pertama dari perilaku hidup sehatnya. Kalau memang sudah terbukti sifilis, memang sebaiknya abstinence. Jadi menghentikan kontak seksual, karena kalau menggunakan pengaman dia tidak bisa melindungi, mencegah sifilis secara sepenuhnya. Seperti itu. Jadi pertama memang perilaku seksualnya, lalu yang kedua dengan pengobatan. Jadi harus ke dokter, lalu akan diperiksa pemeriksaan lab yang diperlukan, lalu pengobatan segera itu bisa segera dilakukan di semua tahap, terutama di primer, sekunder, ataupun tersier. Seperti itu. Untuk kamu yang mau tahu informasi lengkap seputar kesehatan, psikologi, atau keuangan, yuk saksikan langsung talk show inspiratif kami, yakni Bincang Sehati, dari Senin hingga Jumat live jam 10 pagi, hanya di DAI TV.